Saya pernah ke Morotai naik pesawat dari Ternate ke Morotai. Saat ini ke Morotai sudah tidak ada lagi pesawat, semuanya naik kapal dan destinasi berbagai objek wisata yang banyak di Morotai, termasuk Tanjung Amerika dan sebagainya. Sepi dan tidak ada lagi yang difungsikan. Ya, ini sangat dalam konteks. Baik, waktu Anda habis, silakan paslon nomor urut 4 merespon kembali tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan pasangan calon nomor urut 4. Luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Bapak tahu dari mana secara detail APBD dari Pulau Morotai dan membebankan berapa persen, karena saya pun tidak tahu. Dan yang kedua adalah secara nilai ekonomi pembangunan PEN itu seingat saya itu untuk melakukan pembangunan di tahun 2021-2022, dan jika dibandingkan dengan inflasi apa yang dipinjamkan dengan PEN kalau nggak salah sekitar 200 miliar, jika dihitung dengan inflasi nilai ekonomi pada saat itu apa yang bisa dibangun di tahun 2021 dan 2022 itu nilainya jika dibangun nanti 2025 atau 2030 mungkin nilainya sudah 2 kali lipat. Jadi secara nilai ekonomi saya merasa bahwa worth it antara apa yang dipinjamkan dengan apa yang dibangun berbanding dengan inflasi dan dicicil sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau nggak salah 10 tahun itu masih masuk secara nilai ekonomi. Dan mengenai kenapa sepi mungkin bisa ditanyakan kepada PJ Bupati sekarang kenapa sepi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menanggapi kembali paslon nomor urut 4, waktu Anda 1 menit. Mohon izin mohon izin Sultan, seperti yang saya lihat dari visi misinya menyelamatkan Maluku Utara, dalam arti ini saya merasa bahwa menyelamatkan UMKM adalah bagian darinya. Tentu saya merasakan seharusnya sudah ada strategi yang sangat konkret bagaimana menyelamatkan UMKM Maluku Utara. Jika saya boleh share, setelah saya mempelajari dan mengenal aspirasi dari semua UMKM yang ada di Maluku Utara, salah satunya adalah market. Market Maluku Utara domestik ini sudah sangat jenuh. Untuk itu dibutuhkan market baru, dibutuhkan seorang gubernur Maluku Utara yang bisa melobi ke pusat bagaimana event-event nasional yang ada di pusat didatangkan di sini bukan hanya dari kementerian tapi dari olahraga, PON atau pekan olahraga pelajar atau dari kegiatan keagamaan, MTQ, STQ, Pasparawi, Pasparani, dan MAIS internasional. Jika banyak event yang datang di Maluku Utara, tentunya semua pulang harus membawa oleh-oleh. Dengan sendirinya UMKM akan memiliki market yang sangat luas dan insya Allah UMKM Maluku Utara akan sejahtera. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Selamat malam buat semuanya yang sudah meng-DM, WhatsApp, mendukung, yang menjemput saya mulai dari di Sofifi, mengantar saya sampai ke tempat debat tadi, dari siang sore, yang sudah mengikuti semua debat hari ini, yang memberikan dukungan, doa, semangat untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian saya kuat. Dan terima kasih untuk Pak Polisi dari TNI, para IO, KPU, Bawaslu, tim PLN, security, Polri, semuanya yang terlibat dalam kegiatan hari ini yang mengamankan jalan. Begitu banyak pendukung yang datang, tapi bersyukur semuanya berjalan dalam keadaan baik dan damai. Dan MC hari ini yang luar biasa, moderator yang luar biasa. Terima kasih untuk semua pendukung dan semua yang memastikan kegiatan hari ini berjalan, debat kandidat hari ini berjalan dengan baik, lancar, damai. Saya mungkin belum bisa membalas komennya satu persatu dan belum membalas WhatsAppnya satu-satu karena dari kemarin dan hari ini saya fokus untuk debat kandidat. Ini debat kandidat saya yang pertama. Saya agak sedikit overthinking, agak sedikit khawatir yang berlebihan, tapi bersyukur di Tuhan tadi saya bisa menyelesaikan dengan baik, setidaknya menurut saya. Dan untuk semua dukungan, semua support, semua doa, saya mengucapkan terima kasih. Saya akan menyiapkan diri saya lebih baik lagi untuk debat kandidat yang berikutnya. Saya juga hari ini pertama kali naik kapal sejak tanggal 12 kemarin. Tadinya ada ketakutan, tapi bersyukur juga tadi saya bisa naik kapal dengan baik. Sempat ada perasaan deg-degan, khawatir, overthinking, tapi semuanya terlewati dengan baik dan tenang. Dan juga buat semua pendukung dari 04, give us a chance to serve and to protect all the people with all our hearts, so that the people of Maluku Kiaraha can have a brighter future. Buat kalian yang senantiasa mendukung 04 dan masih mendukung 04, saya ucapkan terima kasih. Berikan kami kesempatan, berikan kami opportunity to show, untuk menunjukkan kepada kalian apa yang bisa kami lakukan untuk Maluku Utara, membawa Maluku Utara menjadi lebih baik. Masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang cerdas, bahagia, dan sejahtera. Bahwa bukan cuma konsep, karena saya tidak ada niat di sini hanya untuk menjalankan rutinitas yang ada. Kami ada di sini untuk output oriented. We can come with plans and strategy bagaimana membuat semua itu terjadi. Ada yang bilang, oh rencana terlalu muluk-muluk. Dengan perencanaan yang baik, detail, sistematis, terintegrasi, maka dan dengan hati yang ikhlas, bersih dan tulus, maka saya percaya semua pintu akan dibukakan dan semua rezeki akan diturunkan, dan semua program besar yang bukan sebuah janji
tapi sudah pernah diimplementasikan di Kabupaten Purwokerto yang saya saksikan sendiri dan saya lakukan di 9 kabupaten kota lainnya. Doakan saya untuk setiap hari belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari, lebih kuat dari hari ke hari, dan semua saya bisa karena doa dukungan yang luar biasa, bukan hanya dari ibu-ibu. Ternyata tadi saya disambut oleh bapak-bapak yang sangat antusias juga. Tahu nggak, ketika saya merasa am I good enough, apakah aku cukup baik, apakah aku bisa, tapi kemudian tadi pas tiba di Sofifi, satu pelabuhan yang penuh dengan begitu banyak orang yang menjemputku dan mengantar sampai di tadi apa ya gedung DPR ya, gedung DPR di Provinsi Maluku Utara, dan mereka begitu antusias nunggu dari siang. Tadi kita tiba tuh kayaknya jam 12 ya, dari jam 12 siang mereka tunggu panas banget sampai tadi sore selesai jam 6. Semua begitu antusias mendoakan saya untuk kuat ibu, dan saya tadinya yang agak overthinking, agak takut, agak grogi, agak deg-degan, semua itu menjadi hilang ketika saya bisa melihat cinta yang luar biasa dari semua pendukung yang ada. Semoga saya bisa membawa perubahan buat mereka semua yang sudah menaruh harapan di atas pundak. By the way, Koko, kalian say hi. Adeline, kalian say hi. Gak pernah bermimpi, mungkin gak apa-apa lihat. Koko nemenin mami. Sini, come here. Near. No, I just need your face. Cicilin datang nemenin mami. Kenapa datang, Cek? To support mommy. You think I did well? Very well. I'm so proud of you. Thank you. Wanna say something to everyone who support me in bahasa? Bagaimana pendapatnya, Pak Bupati? Okay, bye-bye everyone. Pak Rata. Koko say hi. Koko say hi. Halo. You wanna say something to them? Terima kasih semuanya atas dukungannya. Pak. Cici, say something to them. Sapurata. Oke, bye-bye everyone. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Sarangeo. Buat kalian yang menginginkan pemerintahan yang bersih, pro rakyat, jangan ragu untuk pilih 04. Pilih nomor 4, coblos yang cantik. Sarangeo. Bye-bye. Halo teman-teman, bagaimana kita sudah melihat bagaimana performa ya Ibu Sherly Tojana Laos, teman-teman, yang saat ini menjadi calon gubernur nomor 4 di Provinsi Maluku Utara ya. Jadi beliau ini adalah calon gubernur pengganti almarhum suaminya yang beberapa bulan lalu ya meninggal karena kecelakaan salah satu speedboat, teman-teman, yang terbakar ya karena ledakan. Kemudian beberapa partai pendukung akhirnya memajukan istri almarhum Benny Laos ini pengganti almarhum. Dan banyak sekali yang meragukan kualitas dari istrinya ini, teman-teman ya, yaitu Ibu Sherly. Dan tadi malam bagaimana Ibu Sherly ini membuktikan bahwa kualitasnya sebagai calon gubernur ini yang orang-orang tidak pernah duga ya. Sangat-sangat luar biasa, teman-teman, performa bagaimana Ibu Sherly ini menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan pedas dari calon-calon lain. Oh ya, di Maluku Utara ada 4 pasang calon yang maju, termasuk Ibu Sherly Joana Laos ini. Ya, bagaimana ia sebenarnya masih kondisi kurang sehat ya. Artinya beliau ini masih dalam pemulihan setelah mengalami kecelakaan bersama suaminya beberapa bulan lalu. Bahkan ketika ia ditetapkan sebagai calon, teman-teman, dari ketiga calon yang lain itu keberatan ya tentang penetapan Ibu Sherly ini dengan berbagai alasan. Tetapi syukur Ibu Sherly ini bisa menggantikan almarhum suaminya. Dan kalau kita lihat juga perjalanan panjang Ibu Sherly ini menemani almarhum suaminya ya. Bagaimana mereka berkampanye bersama ya, bagaimana mereka bisa mendampingi suaminya, teman-teman. Saya ingat bagaimana kata-kata Ibu Sherly ini kepada anaknya. Perjuangan ayah akan kita teruskan dan kita perjuangkan. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Menurut survei ya, Ibu Sherly Laos ini sangat-sangat unggul di kisaran 41%, teman-teman, dibandingkan calon-calon yang lain ya. Dan kita yakin bahwa performa dari Ibu Sherly ini membawanya lebih disukai dan dikenal banyak luas masyarakat Maluku Utara. Bagaimana menurut kalian performa Ibu Sherly di debat kali ini?
Apakah kalian puas? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.